Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang leptospirosis. Leptospirosis yang berjudul Severe Leptospirosis Wells Disease with Multiple Organ Failure in Urban Setting. Kasus di Rumah Sakit Hermina, Kemayoran, Jakarta. Sebelum melanjutkan, perkenalkan, nama saya Akbar Nandung Manjadu dengan NIM 2409511181. Latar belakang mengenai leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira dan sering muncul di daerah tropis seperti Indonesia. Penularannya terjadi melalui urin hewan yang terinfeksi, terutama itu pada hewan tikus. Kondisi lingkungan yang sering banjir dan sanitasi yang buruk membuat penyakit ini mudah menyebar. Kasus berat disebut Wells disease, yang dapat menyebabkan gagal ginjal, pendarahan, dan kuning pada kulit, atau biasa disebut jaundice. Latar belakang mengenai tujuan kasus ini yaitu peneliti ini bertujuan meningkatkan kesadaran dokter dalam mengenali leptospirosis yang berat, memberi contoh penanganan efektif dalam dialisis, serta menjadi referensi bagi rumah sakit dalam menangani kasus serupa. Masalah kasus yang dilaporkan yaitu pasien laki-laki 28 tahun dari Jakarta Pusat datang ke IGD dengan gejala diare berat, nyeri otot mual, dan mata menguning. Awalnya diduga hepatitis A, namun hasil uji serologi menunjukkan positif leptospirosis. Pemeriksaan laboratorium memperlihatkan trombosit turun drastis, serta adanya gagal hati dan gagal ginjal. Selanjutnya yaitu proses penyakitnya. Leptospirosis menular melalui air atau tanah yang berkontaminasi urin hewan. Gejala awalnya itu mirip DBD atau tifoid tipes, demam, nyeri betis, dan muntah seperti itu. Bila berat, muncul gejala Wells disease, itu gejala yang berat seperti pendarahan dan gagal ginjal. Jika tidak segera diobati, bisa menyebabkan shock septic. Kondisi pasien dan terapi. Pasien mengalami shock septic dan dirawat intensif. Terapi yang diberikan meliputi antibiotik ceftriaxone, cairan infus, norepinephrine untuk menstabilkan tekanan darah, dan transfusi trombosit. Dialisis tidak langsung dilakukan, namun fungsi ginjal dipantau ketat. Setelah 5 hari, kondisi pasien membaik dan berhasil pulih. Upaya pemecahan masalahnya, strategi utamanya adalah diagnosis cepat melalui riwayat paparan dan pemeriksaan laboratorium, pemberian antibiotik dini, serta pemantauan fungsi organ setiap hari. Dialisis dilakukan hanya jika gagal ginjal menetap. Pendekatan konservatif terbukti efektif. Hasil dan pembelajarannya, kasus ini itu menunjukkan bahwa penanganan tepat waktu dengan cairan dan antibiotik dapat menyelamatkan pasien tanpa perlu dialisis. Deteksi dini dan pengawasan ketat sangat penting karena leptospirosis dapat berkembang menjadi gagal multi organ bila terlambat diatasi. Kesimpulannya, leptospirosis berat dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Diagnosis perlu mempertimbangkan riwayat kontak dengan tikus atau air kotor. Pengobatan utamanya mencakup antibiotik, cairan agresif, dan observasi ketat. Baik, untuk saran mengenai kasus leptospirosis ini, untuk tenaga medis, meningkatkan kewaspadaan dan lakukan terapi cepat. Untuk masyarakat itu hindari kontak dengan air banjir, gunakan pelindung, dan kendalikan populasi tikus yang ada di lingkungan sekitar. Untuk penelitian perlu kajian lanjutan tentang efektivitas terapi konservatif. Baik, ini daftar pustaka yang saya ambil jurnalnya dari Halim dan Hartono. Sekian,
yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.